Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Jamaah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an yang sangat terkenal. Saya kira kita semuanya tahu dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulanginya 2 kali. Artinya apa? Mentakkidkan. Jadi menekankan inna ma'al usri yusra, bahwa bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Saya kemudian mencoba untuk melihat ada atau tidak asbabun nuzul terkait dengan ayat ini. Saya menemukan dalam tafsir Al-Munir itu, Wahbah Zuhaili menyebutkan terkait dengan asbabun nuzulnya, nazalat lamma ayyaral musyrikuna al-muslimina bil faqri. Jadi ayat ini itu nazalat, turun, lamma ketika ayyaral musyrikun, orang-orang musyrik itu menjelek-jelekan al-muslimin, orang-orang muslim, bil faqri, dengan kefakiran. Jadi yang pertama, keterangan pertama ya, saya peroleh dari kitab tafsir tersebut. Lalu yang kedua, ini diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, bahwasanya ketika turun ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshiru atakum al-yusra. Ya. Bergembiralah karena atakum al-yusru, maaf, atakum al-yusru, bergembiralah kamu sekalian karena telah datang kepada kamu sekalian kemudahan. La yaghliba usrun yusrain. Nah, kesulitan itu tidak akan pernah menguasai 2 kemudahan. Jadi ada satu kesulitan, ada 2 kemudahan. Ini sebetulnya sebuah petunjuk yang diberikan Allah kepada umat manusia. Umat manusia akan senantiasa menemui musibah, menemui ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Ankabut pada awal ayatnya itu, pada awal suratnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyitraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan mengatakan bahwa kami beriman, padahal mereka belum diuji? Maka kita umat yang beriman seharusnya adalah orang yang paling siap dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu meminta, karena ujian itu secara otomatis akan ada. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, di tengah kesulitan tadi itu ada kemudahan-kemudahan. Ditakkid, ditekankan dua kali. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh 2 kali ya, karena dalam takkidnya dan non takkidnya. La nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kamu sekalian. Hatta na'lama, sampai kita ini, kami ini kata Allah, tahu al-mujahidina minkum, para mujahid di antara kamu sekalian, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi orang yang berjihad itu kan yang badlul juhdi. Jadi dia mengoptimalkan kemampuannya di segala aspeknya. Ingat, jihad itu tidak hanya berperang. Itu yang harus kita pahami. Maka dalam surat Al-Furqan ayat 52 itu Allah menyatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah kamu sekalian dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ayat ini turun di Mekah. Waktu itu tidak ada perintah jihad berperang. Maka jihad tidak hanya berperang. Termasuk kita berpikir apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami. Sebagai contoh krisis pandemi corona ini. Kita harus bekerja di rumah. Kita tidak bisa ke masjid mengikuti pengajian. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan apa yang bisa kita peroleh? Bahkan kemarin saya memperoleh informasi dari salah satu portal berita, sudah ada 100.000 lebih orang yang telah
lepas dari keterikatannya dari perusahaan-perusahaan. Istilahnya PHK kan, putusan hubungan kerja. Sangat banyak sekali. Tentu ini merupakan ujian, tetapi yakin di sana juga ada peluang. Maka saya senang sekali ketika kemudian teman-teman dari Banguntapan Utara ini punya inisiatif untuk membuat video seperti ini. Ini termasuk kita mampu memperoleh peluang dari krisis yang semacam ini. Nah, inilah tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, kita kemudian bersyukur sehingga kita mendapatkan nikmat yang bertambah. Dan itu termasuk janji Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya ini saja yang kami sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kawan-kawan semuanya untuk senantiasa berkreasi, termotivasi untuk sesuatu hal yang baik, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya apapun yang kita peroleh, krisis, kesulitan, atau apapun itu namanya, di sana selalu ada peluang, selalu ada kemudahan-kemudahan yang mungkin kita belum melihatnya, tetapi kemudahan itu bisa jadi ada di pinggir kita, ada di samping kita. Maka kita tetap berjihad, badul juhdi, mengoptimalkan kemampuan kita. Semoga Allah senantiasa memudahkan dan memberkahi meridai hidup kita dan berikan kenikmatan yang banyak kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.